Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Ramadan, NIM 2006311001114, kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah metode dari inovasi pembelajaran yang berjudul metode mind mapping berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Presentasi ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas akhir dari tugas inovasi pembelajaran. Oke, langsung saja. Alasan saya memilih metode ini karena banyak guru yang masih kurang dalam menggunakan metode inovatif, terutama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu, saya memilih metode mind mapping berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan hasil belajar siswa IPS kelas 4. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas PTK yang dilakukan selama 2 siklus. Studi ini dilakukan di SDN Jembatan 4, Jombang pada tahun 2018 atau 2019 dengan 35 siswa kelas 4. Data dikumpulkan melalui tes isian singkat dan uraian mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian analisis kuantitatif dilakukan. Pengertian mind mapping yaitu mencatat ringkasan teori yang dipelajari menggunakan peta atau grafik. Metode ini berbeda dari metode lain karena pembelajarannya berupa tulisan dikombinasikan dengan simbol, gambar, dan warna, terutama konten penting dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, terutama tema indahnya keragaman di negeriku, yang membuat siswa belajar lebih banyak tentang konsep tersebut. Pelajaran IPS dengan tema indahnya keragaman di negeriku mencakup materi tentang keragaman budaya, sosial, ekonomi, etnis, dan agama yang ada di provinsi atau wilayah siswa. Karena arti kearifan lokal dalam inovasi ini yang berarti tradisi atau ciri khas yang ada di suatu daerah tertentu. Metode mind mapping berbasis kearifan lokal digunakan pada tema tersebut karena sesuai dengan materi pembelajaran IPS dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Metode ini juga sesuai karena mampu menemukan rasa nasionalisme atau cinta budaya lokal di lingkungan sekitar siswa. Selanjutnya, langkah-langkah. Penelitian ini dilakukan di SDN Jembatan 4 Jombang. Penelitian ini dilakukan pada seluruh siswa kelas 4 pada tahun akademik 2018-2019. Mereka mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tema indahnya keragaman di negeriku di semester kedua. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan dari Desember hingga Mei dengan total 35 siswa terdiri dari 22 laki-laki dan 13 perempuan. Peneliti bekerja sama dengan Wiono, guru tematik kelas 4, dan Junti Sumariani, guru tematik kelas 3. Wiono dan Junti Sumariani bertindak sebagai saksi dalam penelitian. Peneliti sendiri mengajar mata pelajaran IPS berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku di SDN Jembatan 4, Jombang, menggunakan metode mind mapping berbasis kearifan lokal. Untuk desain penelitian digunakan adalah Cambridge dan Tiger. Gambar di samping merupakan desain PTK model spiral dari Cambridge and Tiger. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat wawancara yang digunakan untuk mengetahui respon pendidik mengenai perencanaan yang akan dilakukan dalam setiap siklus pembelajaran. 2. Observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam menggunakan metode mind mapping. 3. Tes digunakan sebagai tolak ukur atau mengetahui kemampuan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tes yang digunakan merupakan tes kelompok dan tes evaluasi pada siswa berupa isian singkat, uraian, dan portofolio. 4. Catatan lapangan. Pada penelitian ini merupakan data atau informasi yang didapat ketika proses pembelajaran tersebut
berupa data kondisi siswa, kondisi guru, maupun penggunaan metode mind mapping tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, data hasil catatan lapangan, wawancara, dan observasi yang telah diperoleh melalui dianalisis menggunakan data kualitatif yang dipaparkan dengan beberapa langkah cara seperti merangkum, reduksi data, menentukan dan memfokuskan hal-hal pokok pada data yang akan dicari atau penyajian data sampai memperoleh kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada data kuantitatif. Teknik data kuantitatif ini berupa rumus-rumus untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil belajar siswa. Untuk rumus-rumus yang digunakan sebagai berikut. Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar individu dapat menggunakan rumus di bawah. Selanjutnya, yang kedua menghitung rata-rata kelas dapat menggunakan rumus di bawah. Selanjutnya, menghitung persentase ketuntasan klasikal dapat menggunakan rumus di bawah. Untuk kriteria ketuntasan sebagai berikut. Untuk kriteria ketuntasan klasikal lebih dari sama dengan 80%, dan kriteria ketuntasan individu lebih dari sama dengan 75%. Untuk kualifikasi sama dengan tuntas. Selanjutnya untuk kriteria ketuntasan klasikal kurang dari 80%, kriteria ketuntasan individu kurang dari 75%. Untuk kualifikasi tidak tuntas. Selanjutnya menentukan aktivitas guru dapat menggunakan rumus di bawah. Untuk kriteria presentasi keberhasilan guru dapat dilihat di bawah. Dari 0% sampai 64% tidak berhasil, 65% sampai 74% kurang berhasil, 75% sampai 84% berhasil, 85% sampai 100% sangat berhasil. Untuk menentukan aktivitas siswa dapat menggunakan rumus di bawah. Untuk kriteria presentasinya kurang lebih sama dengan kriteria presentasi keberhasilan guru yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, mengetahui kualitas pembelajaran IPS. Tema indahnya keragaman di negeriku menggunakan metode mind mapping. Ini memerlukan indikator keberhasilan yang digunakan sebagai pedoman, yaitu 1. Terjadi peningkatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPS yang menggunakan mind mapping, kriteria minimal berhasil atau dengan presentasi minimal 75%. 2. Terjadi peningkatan aktivitas siswa yang menggunakan metode mind mapping dengan kriteria minimal berhasil dan dalam lembar aktivitas siswa dengan presentasi minimal 75%. 3. Mengalami ketuntasan belajar individu sebesar lebih dari sama dengan 75% karena kriteria ketuntasan minimal adalah 75% dan mengalami ketuntasan klasikal sebesar 80% atau sekitar 28 dari 35 siswa kelas 4 SDN Jembatan 4 Jombang. Evaluasi hasil penilaian mengenai pembelajaran IPS pada siklus 1 di mana perencanaannya mengacu pada hasil refleksi sebelum penelitian dilakukan atau prasiklus. Di dalam perencanaan dilakukan beberapa persiapan, yaitu peneliti melakukan wawancara pada Wiono selaku guru tematik kelas 4, di mana dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pembelajaran, guru menganalisis silabus untuk mengetahui kompetensi isi dan kompetensi dasar yang akan diterapkan. Selain itu, pengembangan rencana melaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai ketercapaian indikator dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 berlangsung 1 kali pertemuan atau 4 kali 35 menit dengan subjek 35 siswa. Secara lebih rinci, proses pembelajaran yang dilakukan adalah mengikutsertakan siswa dalam mencatat materi menggunakan metode mind mapping dan tes evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa memahami pembelajaran IPS yang menggunakan metode mind mapping berbasis kearifan lokal. Hasil belajar tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menerapkan metode mind mapping dan sebagai pedoman dalam pembelajaran di siklus 2. Selanjutnya, kekurangan terjadi pada siklus 1 adalah siswa masih bingung menggunakan metode mind mapping. Siswa belum bersikap disiplin dalam mengerjakan tugas dan hasil belajar siswa belum maksimal karena nilainya masih di bawah KKM. Atasi kendala tersebut, peneliti selalu berkonsultasi pada Wiono selaku guru tematik kelas 4
untuk dijadikan bahan perbaikan melakukan penelitian ulang di siklus 2. Untuk proses pembelajaran siklus 2 terjadi pada tanggal 14 Maret 2019, berlangsung 1 kali pertemuan atau 5 kali 35 menit dengan subjek 35 siswa. Pelaksanaan pembelajaran siklus 2 menyesuaikan hasil refleksi siklus 1. Adapun penjelasan siklus 2 dilakukan beberapa persiapan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis silabus, mengetahui kompetensi isi dan kompetensi dasar yang akan diterapkan. 2. Menyusun RPP sesuai ketercapaian indikator dalam pembelajaran dan membandingkan RPP siklus 1 guna memperbaiki kelemahan yang ada pada siklus 1. Menyusun tes hasil belajar, kompetensi, pengetahuan IPS pada tema tersebut. Terakhir, menggunakan berbagai sumber belajar dan media sesuai kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pembelajaran siklus 2 ini lebih ditekankan pada saat mengerjakan tugas. Hasil pekerjaan siswa dibahas bersama dan bagi siswa yang mengerjakan dengan baik diberikan penguatan dan penghargaan, sedangkan yang belum berhasil diberikan dorongan dan bimbingan. Untuk tahap refleksi dilakukan setiap akhir siklus setelah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan sudah dilaksanakan. Keberhasilan siklus 2 adalah sebagai berikut: siswa mampu bekerja sama dan bersikap disiplin dalam mengerjakan tugas. Guru peneliti mampu memanfaatkan sumber belajar di kelas. Hasil belajar meningkat meskipun ada 5 siswa yang tidak tuntas, tetapi nilai keputusan klasikal siswa sudah menunjukkan kemajuan peningkatannya di 85%. Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap guru diperoleh dari 22 dari 20 aspek aktivitas guru yang dilaksanakan pada pembelajaran atau mendapatkan jumlah rata-rata siklus 1 sebesar 88%. Kategori sangat berhasil. Pada siklus 1 guru belum menyampaikan dengan baik mengenai pembahasan tugas, dan pada kegiatan penutup atau refleksi belum terlaksanakan dengan baik, sehingga observer memberikan penjelasan bahwa pembelajaran siklus 1 terlihat monoton karena kurang motivasi guru kepada siswa. Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap guru diperoleh jumlah 25 aspek aktivitas guru yang dilaksanakan pada pembelajaran siklus 1, atau jumlah rata-rata yang dapat adalah 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor penghambat siklus 1 dan siklus 2 dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek siswa dan aspek metode pembelajaran. Adapun penjelasan secara garis besar, pada proses pembelajaran sedikit siswa belum berani mengungkapkan pendapat dan siswa masih bingung memberikan contoh keragaman budaya yang ada di wilayah setempat. Siswa terutama menggunakan metode mind mapping sehingga perkembangan faktor penghambat. Meskipun terjadi beberapa kendala, tetapi dengan adanya pembelajaran yang dilakukan 2 siklus dan 2 kali pertemuan dalam waktu kurang lebih 5 kali 35 menit membuat siswa lebih mudah mengulas kembali pelajaran IPS, dan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan kualitas pembelajaran IPS dapat dilihat dari nilai hasil belajar. Hasil belajar siswa kelas 4 sebelum diterapkan metode mind mapping mendapatkan jumlah nilai rata-rata 59. Merupakan hasil nilai lulusan klasikal pretest dan hasil nilai lulusan klasikal siklus 1. Dan ketiga juga hasil nilai kelulusan klasikal siklus 2. Untuk perbandingan hasil belajar siswa pada siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat, dan diagram perbandingan belajar siswa siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya, keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berhasil dalam dunia yang terus berubah dan berkembang. Pada abad ke-21, siswa harus memiliki banyak keterampilan. Berikutlah beberapa keterampilan utama yang diperlukan. Yang pertama, keterampilan pemecahan masalah. Kemampuan untuk berpikir secara kritis, membuat strategi pemecahan masalah, dan membuat keputusan yang tepat sangat penting. Peserta didik harus memiliki kemampuan untuk menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan cara kreatif dan inovatif. 2. Keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain,
berbagi ide, mendengarkan dan berkomunikasi secara efektif. Peserta didik harus dapat bekerja dalam tim, membangun hubungan yang baik, dan berkomunikasi dengan cara yang jelas dan persuasif. Literasi digital, memahami dan menguasai teknologi digital sangat penting di abad 21. Penting bagi siswa untuk mengetahui penggunaan perangkat digital, internet, dan alat komunikasi terbaru. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan dan privasi digital serta cara mengakses, menilai, dan menggunakan informasi secara cerdas. 4. Keterampilan berpikir kritis. Peserta didik harus membangun kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang rasional, terlihat argumen, dan menganalisis data. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan membedakan fakta dari pendapat. Kelima, kreativitas dan inovasi. Keterampilan ini mencakup gagasan baru, berpikir out of the box, dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik harus diberi ruang untuk berimajinasi, menciptakan dan menerapkan ide-ide baru dalam berbagai situasi. Keenam, keterampilan interpersonal. Peserta didik harus memperoleh keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Mereka harus mampu bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, dan menunjukkan empati dan pemahaman terhadap pandangan orang lain. Selanjutnya, kemampuan belajar sepanjang hayat. Peserta didik harus memiliki sikap pembelajar sepanjang hayat, keinginan untuk terus belajar, kemampuan untuk belajar secara mandiri, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang tepat ini. Terakhir, literasi media. Peserta didik harus memiliki pemahaman yang baik tentang media, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran dan kredibilitas informasi yang mereka temui. Mereka juga harus mampu menggunakan media dengan bijak, memahami bias, dan memahami akibat dari penggunaan media. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.